Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selin Martina Helen Mononege dengan NIM 2314 201095, kelas A3 semester 3. Pada saat ini saya akan membuat tugas ujian tengah semester dari mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi Eskep Mkes. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada saat ini saya akan membuat SOP tentang pemeriksaan dalam, di mana pemeriksaan dalam ini meliputi pemeriksaan vagina, pemeriksaan serviks, dan pemeriksaan rahim. Yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari pemeriksaan dalam ini. Pemeriksaan dalam adalah prosedur medis yang melibatkan pemeriksaan vagina, serviks, dan rahim menggunakan jari atau alat. Bertujuan memberikan pedoman standar untuk melakukan pemeriksaan dalam secara aman dan efektif guna menilai kondisi reproduksi pasien. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang pemeriksaan vagina, di mana pemeriksaan vagina atau pemeriksaan panggul adalah pemeriksaan fisik internal yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengevaluasi organ reproduksi wanita. Pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan seperti yang pertama, menilai serviks selama kehamilan untuk memahami kemajuan persalinan. Dan yang kedua, menilai tahap persalinan, posisi bayi, dan bagaimana proses persalinan berlangsung. Yang ketiga, menemukan penyebab gejala seperti nyeri panggul atau pendarahan vagina tidak teratur. Yang keempat, menilai patologi vulva, vagina, uterus, adneksa, dan panggul. Pemeriksaan vagina dapat dilakukan dengan cara membuka labia mayora kiri dan kanan dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Kemudian memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina. Kemudian memeriksa dinding vagina, uterus, serviks, parametrium, dan aneksa. Dan kemudian memeriksa apakah ada tanda Hegar dengan mencoba mempertemukan kedua ujung jari tangan luar dan tangan dalam. Pemeriksaan vagina dapat menimbulkan risiko infeksi, namun risiko ini dapat dikurangi dengan menggunakan sarung tangan steril atau area di lingkungan persalinan yang bersih dan pemberian antibiotik. Gimana sih proses tes pap smear itu? Ini adalah gambaran vagina. Nantinya vagina akan dimasukkan suatu alat agar dapat terlihat serviks kita. Lalu ada alat ini namanya Cytobras. Digunakan untuk melakukan swab ke dalam vagina, tujuannya mengambil sel-sel di sekitar serviks. Nah, alat ini steril sekali pakai ya, jadi belum bisa dibuka. Selanjutnya hasil swab tersebut akan dikirimkan ke dalam lab. You Pearls jangan takut untuk lakukan tes pap smear. Untuk Pearls yang berusia 21-65 tahun bisa lakukan tes pap smear minimal 3 tahun sekali. Stay healthy Pearls. Yang kedua ada pemeriksaan serviks. Pemeriksaan serviks untuk mendeteksi kanker leher rahim dapat dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya yang pertama ada metode pap smear. Prosedur untuk mengambil sampel sel dari leher rahim untuk mendeteksi kanker atau sel-sel abnormal yang berpotensi menjadi kanker. Pap smear merupakan metode yang paling sering direkomendasikan. Kemudian ada tes HPV, pemeriksaan untuk mendeteksi virus HPV atau Human Papillomavirus pada leher rahim. Yang ketiga ada pemeriksaan biopsi, di mana prosedur untuk mengambil sampel kecil jaringan dari leher rahim untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium.
Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan rahim, di mana pemeriksaan dalam rahim dapat dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya yang pertama ada pemeriksaan HSG, di mana HSG ini pemeriksaan menggunakan sinar X untuk melihat kondisi rahim dan tuba falopi. HSG dilakukan dengan menyuntikkan cairan kontras ke dalam rahim sebelum mengambil gambar. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan untuk mencari penyebab masalah kesuburan, seperti struktur abnormal di rahim atau penyumbatan pada tuba falopi. Yang kedua, histeroskopi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan kamera khusus untuk meneropong ke dalam rahim dan organ sekitarnya. Histeroskopi dapat dilakukan untuk memeriksa gejala penyakit, mendiagnosa penyakit, atau melaksanakan. Pada pemeriksaan rahim ini biasanya juga dilakukan secara pap smear, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks. Pap smear disarankan untuk dilakukan minimal sekali dalam 1-3 tahun sejak usia 21 tahun. Dan adapun prosedur tindakan dari pemeriksaan dalam yang pertama, kita mempersiapkan alat dan bahan. Tentunya kita siapkan alat dan bahan yang akan kita perlukan, seperti yang pertama ada sarung tangan steril, pelumas, spekulum jika diperlukan, dan alat pencatatan. Pastikan ruang pemeriksaan bersih dan nyaman serta memiliki privasi untuk pasien. Yang kedua, tentunya kita menjelaskan kepada pasien apa tindakan yang akan kita lakukan. Untuk itu, beritahu kepada pasien tentang prosedur yang akan kita lakukan dan dapatkan persetujuan dari pasien. Kemudian yang ketiga, persiapkan tenaga medis. Tentunya kita harus mencuci tangan dan kenakan sarung tangan yang steril. Siapkan pelumas pada jari yang akan digunakan. Yang keempat, posisi pasien. Minta pasien untuk berbaring dalam posisi litotomi atau kaki diangkat atau posisi yang nyaman sesuai dengan kondisi pasien. Yang kelima yaitu tentu ada pemeriksaan, di mana pemeriksaan yang pertama ada pemeriksaan eksternal, lakukan inspeksi pada area genital eksternal. Kemudian ada pemeriksaan internal, masukkan jari yang telah dilumasi ke dalam vagina secara perlahan. Yang berikut ada palpasi serviks. Cek posisi, konsistensi, dan pembukaan serviks jika dalam konteks persalinan. Yang berikut, catat adanya nyeri, pendarahan, atau discharge abnormal. Dan yang berikut kita mengakhiri pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, keluarkan jari dengan lembut. Berikan waktu kepada pasien untuk beristirahat dan menjelaskan hasil pemeriksaan dari kita sebagai perawat, bidan, atau dokter. Demikianlah video dari saya tentang SOP pemeriksaan dalam, di mana pemeriksaan dalam ini ada pemeriksaan vagina, pemeriksaan serviks, dan pemeriksaan rahim. Dan jika didapati ada kesalahan dalam pembuatan video saya memohon maaf. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye.